Pada tahun 1025 Rajendra Chola, Raja Chola dari Tamil Nadu di India Selatan, melancarkan serangan laut terhadap pelabuhan Sriwijaya di Asia Tenggara. Invasi Chola menyebabkan runtuhnya dinasti Shailendra Sriwijaya dan invasi Chola juga bertepatan dengan perjalanan pulang cendekiawan Buddhis Agung, Atisa dari Sumatera ke India dan Tibet tahun 1025. Di area situs Muotakui, di area pelatar Candi Tua ada gundukan tanah. Ini bukan area kremasi, tapi ini adalah tempat para biadab Chola membantai 17 orang utusan para Datuok untuk berdamai dan hanya menimbun dengan tanah di atas pelatar Candi Tua yang berlantai bata merah. Para biadab Chola ini masyarakat setempat menyebut mereka dengan Angek Garang, yang ingin merebut dan menguasai kota suci Kadatuan Sriwijaya. Kota suci terdahulu sebelum 78 Masehi bernama Mongtakui. Masyarakat setempat terdahulu hingga kini menyebut Muotakui. Setelah era Belanda sampai sekarang terpublikasi menjadi Candi Muara Takus. Di sini tersisa jejak Kadatuan sebelum dan sesudah disebut Sriwijaya. Lengkap dengan universitas tertua dan pohon Bodhi, menjadi saksi dan bukti untuk mengungkap sejarah benar Indonesia. Invasi Chola menyerang dinasti Shailendra Sriwijaya, karena mereka juga leluhur terdahulunya sudah mengetahui bahwa dari tanah inilah nenek moyang mereka belajar ajaran yang dianutnya, Dharmik original. Purana dan Mahavamsa menyatakan bahwa ayah dari Asoka adalah Kaisar Maurya Bindusara dan kakeknya adalah Chandragupta pendiri kekaisaran. Ashokavadana menyatakan bahwa ibu Ashoka adalah putri seorang Brahmana dari Champa dan dinubuatkan untuk menikah dengan seorang raja. Ayahnya membawanya ke Pataliputra di mana dia dilantik menjadi harem Bindusara dan akhirnya menjadi ratu utamanya. Vamsatapakasini atau Mahavamsatika, sebuah bahasan tentang Mahavamsa, memanggilnya Dharma. Dhamma dalam Pali menyatakan bahwa dia berasal dari klan Maurya Ksatria. Sebuah Divyavadana legenda menyebut dirinya Janapada Kalyani. Ayah Ashoka, Bindusara, memerintah selama 25 tahun, bukan 28 tahun seperti dalam catatan Sri Lanka. Jika ini benar kenaikan Asoka 3 tahun sebelumnya hingga 268 SM dan kita berasumsi bahwa Buddha wafat pada 486 SM, maka waktu Asoka adalah ada pada tahun 268 SM. Moggaliputta Tissa, yang dilindungi oleh Ashoka, mengirimkan 9 misi. Setiap misi terdiri dari 5 biksu dan dipimpin oleh seorang sesepuh. Ia mengirim putranya sendiri Mahinda, ditemani oleh 4 teras lainnya Itiya, Utiya, Sambala dan Badasala. Selanjutnya, dengan bantuan Moggaliputta Tissa, Ashoka mengirim ke wilayah yang jauh seperti Kashmir, Gandhara, Himalaya, Tanah Yonas, Yunani, Maharashtra, Suvarnabhumi, Suvarnadvipa, Nusantara Indonesia. Pada tahun pemerintahan ke-18 Ashoka, menyebutkan nama dari mereka yang pergi berziarah juga membawa misi berikut. Mahinda ke Sri Lanka, Majantika ke Kashmir dan Gandhara, Mahadeva sampai Mahisa Mandala, Rakhita ke Vanavasa ke Aparantaka India Barat, Mahadamarakkhita sampai Maharashtra, Maharakhita ke negara Yunani, Majjhima ke Himalaya, Sona dan Utara hingga ke Suvabhumi, Suvarnadvipa, Nusantara Indonesia. Selama tahun pemerintahan ke-19 Putri Ashoka, Sanghamita, pergi ke Sri Lanka untuk membentuk Ordo Biarawati, membawa anak pohon dari pohon Bodhi yang suci bersamanya. Pusat peradaban maju Nusantara terdahulu, tempat mengajar dan belajar ajaran leluhur Nusantara, Dharmik original. Sebelum bernama Sriwijaya ada kota suci, bernama Mongtakui. Masyarakat setempat terdahulu hingga kini menyebut Muotakui. Setelah era Belanda hingga saat ini terpublikasi menjadi Candi Muara Takus, lengkap dengan universitas dan jejak pohon Bodhinya, masyarakat menamakannya dengan pohon Asoka. Pohon Bodhi nama latinnya Ficus religiosa. Spesies yang dikenal sebagai pohon Bodhi, pohon pipala, pohon pipal atau pohon Ashwatha, spesies ara yang berasal dari subbenua India, Barat Daya Tiongkok dan Indochina. Spesies tersebut masuk dalam Moraceae keluarga ara dan mulberry.
Di area tertinggi sekitar pusat puja, masih tersisa jejak sebuah pohon Bodhi, pohon Asoka, yang dibawa oleh Raja Asoka ke Nusantara, saat beliau melakukan samadhi, di tempat para master dharmik, para Brahmin, Batara Guru, Rsi, Datuok melakukan kontemplasi tapo, Batarak Upasena Kammala, menuntaskan akhir pembelajarannya. Hal ini dilakukan pula oleh Raja Asoka pertama dan Atisa Dipamkara Ricnana dari Tibet juga wajib dilakukan bagi para Datuok di Kadatuan Srivijaya. Beliau Raja Asoka ini membawa bibit pohon Asoka dari negerinya, melakukan samadhi sampai bibit itu berakar dan tumbuh perkiraan waktu 10-20 hari. Di tempat ini pula lah di antaranya pelajar dari Tibet belajar dan melakukannya. Atisa Dipamkara Ricnana, tahun 1013 ia melakukan perjalanan ke Sriwijaya tinggal selama 12 tahun untuk belajar, lalu kembali ke India, meninggal tahun 1054 di Nyetang, Tibet. Atisa Dipamkara Ricnana mempersembahkan banyak permata dan emas, para pengikutnya juga mempersembahkan 1 koin emas untuk masing-masing siswanya Guru Dharmakirti Suvarnatvipa. Guru Dharmakirti Suvarnatvipa mempersembahkan Buddha Rupang untuk Dipamkara dan ia menetap di Istana Payung Perak di Suvarnatvipa selama 12 tahun. Selama di sini ia tidur di lantai, di ujung kaki tempat tidur gurunya sebagai tanda penghormatan murid kepada guru. Inilah bukti fakta sejarah pohon Bodhi, juga tentang Atisa Dipamkara di Istana Payung Perak saat belajar kepada Suvarnatvipa Dharmakirti di tempat pembelajaran Dharmik original terdahulu Pusat Kadatuan Srivijaya, Indonesia. Prasasti Tamil dari Rajendra Chola pertama. Orang yang mengirim banyak kapal di tengah laut bergelora dan menangkap Sang Rama Wijayatungga Warman, Raja Kadaram, bersama dengan gajah dalam tentaranya yang jaya, merebut tumpukan besar harta, yang raja itu kumpulkan secara sah. Merebut dengan suara, busur disebut Vidyadhara Torana di gerbang perang kotanya yang luas itu, Sriwijaya dengan gerbang kecil berpermata, dihiasi dengan kemegahan besar dan gerbang permata besar. Panai dengan air di dalam gat permandian, Malayur kuno dengan gunung kokoh sebagai bentengnya, Mayuridingam, yang dikelilingi oleh laut dalam sebagai parit pertahanan Ilangasoka, yakni Lankasoka tidak gentar dalam pertempuran sengit. Mapappalam memiliki perairan dalam yang berlimpah sebagai pertahanan, Mivilimbangam memiliki tembok tajam sebagai pertahanan, Valai Panduru memiliki Vila Panduru. Talaitakolam dipuji oleh orang-orang besar, pandai dalam ilmu pengetahuan, Madamalingam, tangguh dalam pertempuran besar dan sengit, Ilamuridesam, yang kekuatan dahsyatnya bangkit dalam perang, Manakkavaram, yang dalam taman bunganya yang luas madu dikumpulkan, dan Kadaram, yang berkekuatan dahsyat, yang dilindungi oleh laut dalam. Minanga terletak di hulu Sungai Kampar, tepatnya di pertemuan Sungai Kampar kanan dan Kampar kiri. Peziarah Tiongkok menyebut Sungai Kampar ini dengan Panai atau Punai. Pada masa sejarah 900-300 tahun yang lalu pesisir Sumatera bagian tenggara terdiri dari serentetan teluk-teluk yang besar, Pulau Bangka dan Belitung masih menjadi satu jazirah dengan Riau Lingga Melaka, garis pantai Pulau Sumatera, terutama di bagian selatan, berada jauh di daerah yang sekarang merupakan pedalaman. Pantai sebelah timur Pulau Sumatera agak menyorok ke daerah pedalaman, di daerah Jambi terdapat sebuah teluk yang dalam dengan 3 buah pulau di mulut teluk. Kota Jambi dahulunya terletak di tepi pantai sebelah selatan teluk yang besar itu, di daerah Palembang dahulunya terdapat semenanjung yang menyorok ke laut, dan kota Palembang dengan Bukit Siguntang terletak di ujung semenanjung tersebut. Karena keadaan ini, lokasi pusat Kadatuan Sriwijaya menjadi strategis, yaitu selalu singgah kapal-kapal yang berlayar dari Tiongkok ke India atau sebaliknya, kapal-kapal itu harus berlayar menuju ke arah selatan mengitari Pulau Belitung sambil singgah di pusat Kadatuan Sriwijaya. Berita tentang keberadaannya didapat dari buku Tang Hui Yao yang disusun oleh Wang Pu pada tahun 961 masa dinasti Tang, di mana Minanga mengirimkan utusan ke Tiongkok pada tahun 645. Minanga merupakan pusat kerajaan Melayu. Selain dari berita buku Tang Hui Yao,
dari buku Seifu Yuan Kuei pada masa dinasti Song yang dibuat atas dasar sejarah lama oleh Wang Qinzhou dan Yang Yi antara tahun 1005 dan 1013, juga menceritakan adanya utusan dari kerajaan Melayu datang ke Tiongkok antara tahun 644 dan 645. Pada masa dinasti Yuan dan dinasti Ming dengan ejaan yang berbeda akibat perubahan di setiap dinasti disebutkan dalam sejarah Tiongkok untuk merujuk kepada suatu bangsa dari Laut Selatan kata Malayu, Boklayu, Moklayu, Maliyu Olayu, Wulayu. Catatan Tiongkok juga menyebutkan sejumlah kerajaan lainnya yang juga mempunyai kaitan dengan jalar perdagangan di Selat Malaka. Pol Koying, Kantoli, Pulei, Pota Po Huang, Pen Pen, Tan Tan dan Holotan adalah beberapa kerajaan awal Masehi yang diduga muncul di kawasan Kepulauan Nusantara terutama Jawa dan Sumatera. Koying adalah kerajaan awal yang muncul sekitar abad 3 Masehi yang kemudian posisinya digantikan oleh Holotan di Jawa Barat sebelum kemunculan Kantuli 441–563 Masehi yang disebutkan oleh O.W. Walters sebagai kerajaan dagang terpenting. Atisa di Pangkara Sricnana, 321–393 m. Menurut Taranata, Atisa di Pangkara Sricnana adalah sezaman dengan Raja Beyapala dan Nayapala 360–400 m. Ia menjadi kepala Vihara Odantapuri dan Vihara Vikramasila. Dia belajar tentang Dharmik original di Suvarnabhumi, tinggal 12 tahun di Sumatera. Dia adalah tokoh kunci dalam pendirian agama Buddha Tibet. Peziarah Tiongkok Yixing Elsing 635–713 pergi meninggalkan negerinya ke Kincau, Kinti, Tanah Emas, Suvarnadvipa, Indonesia terdahulu menyebut Rivijaya dengan Foce atau Celi Foce untuk belajar di pusat pembelajaran Dharmik bernama Dharmapala yang bercabang di Bihar, India, Nalada. Desa kelahiran Sariputra dari ibu bernama Sari atau Sariha Rupasari di wilayah Bimbisara versi Fahian adalah Pinpo Solo di desa Nalaka di wilayah Motulo. Ini adalah Melaka di Malayu. Fahian 337–422 m tinggal di Chang'an. Memulai perjalanan 399–412 m berangkat dari Chang'an menyeberangi Lung. Setelah melintasi Indus, jarak melintasi Laut Selatan India adalah 4 hingga 5 juta li, sampai berlabuh di tempat yang tanahnya rata tanpa lembah ada sungai. Pergi ke arah tenggara kurang dari 80 yojana, kami melewati banyak kuil dengan sejumlah imam di dalamnya. Setelah melewati tempat ini, kami tiba yang disebut Motulo. Mengikuti sungai Puna, kanan dan kiri ada 20 sangharamas dengan 3.000 imam. Iklim di sini hangat merata tanpa salju, orang-orangnya sangat kaya, tidak ada pungutan pajak atau pembatasan resmi. Di seluruh negeri orang-orang tidak membunuh unggas, merpati tidak minum anggur, mereka juga tidak makan bawang putih, tidak memelihara babi, tidak minum anggur. Para kepala suku membangun sangharama untuk para imam. Pergi ke barat tiba di desa Nalo, ini adalah tempat kelahiran Sariputra, oleh karena itu sebuah menara telah didirikan. Desa Upatisa, dikenal sebagai Nalaka, hidup seorang pemuda yang sangat cerdas bernama Sariputra. Ibunya, Sariha Rupasari, karena nama ibunya itulah ia disebut Sariputra. Ayahnya, Matara, seorang Brahmin bermarga Dirganaha karena ia anak pemimpin desa, ia juga kadang dipanggil Upatisa. Di tempat para imam ada sangharama yang dibangun, di sini mereka membuat menara untuk menghormati Sariputra, Mudgalaputra, juga untuk menghormati Abhidharma, Vinaya dan Sutra. Dari timur ke barat 5 atau 6 li, dari utara ke selatan 7 atau 8 li, di sini Sariputra dan Mudgalyayana pertama kali bertemu. Asfajit juga Nirgranta. Dari selatan kota melanjutkan ke selatan 4 li, kami memasuki sebuah lembah yang terletak di antara 5 bukit, melingkari sepenuhnya seperti tembok. Ini adalah situs kota lama Raja Pinpo Solo. Suvarnadvipa, Indonesia, bukan India. Adalah tempat awal sumber belajar falsafah utama dasar, Dharma, Dhamma.
Dan inilah tokoh-tokoh putra Indonesia terdahulu di masa sebelum Masehi, para pelopor, Dharmik, sampai ke tanah India. Dharmadasa 700 sampai 620 sm, Dharmapala 670 sampai 580 sm, Suvarnatvipa Dharmakirti 610 sm 520 sm, Kumarila Batai 618 sampai 540 sm, Adi Sankara 569 sampai 537 sm. Mereka para teran putra Nusantara pelopor, Dharmik, dari tanah ini Suvarnatvipa, Sumatera Indonesia sebagai tempat cikal bakal Buddhisme, berawal dan berasal di sini pusat pembelajaran, Dharmik original. Pada masa sebelum Suvarnatvipi Dharmakirti, seorang Brahmin bernama Kinva, Suvarnakesa, ia dilahirkan di keluarga Brahman pada usia 17 ia menguasai semua keilmuan, Veda. Suvarnakesa salah satu dari 6 guru besar non-Buddhis beliau meninggal sebelum Sakyamuni sang Buddha memasuki Nirvana. Suvarnakesa berasal dari Suvarnatvipa Kinchou, datang ke Rajagara dan bertemu dengan Upatisya atau Sariputra. Sakyamuni sang Buddha Gautama memanggil yang mulia Sariputra dan memintanya menahbiskan Rahula putra beliau yang kemudian dikenal sebagai Samanera pertama di dunia. Samanera berarti calon biksu. Sariputra berasal dari keluarga Brahmana dan sudah memulai kehidupan spiritual ketika ia bertemu dengan ajaran Sang Buddha. Teman Sariputra, Mahamoggallana seorang petapa, mereka berdua meninggalkan keduniawian dan menjadi murid Sanjaya yang skeptik. Sanjaya dari Suvarnatvipa adalah seorang guru yang hidup sezaman dengan Mahavira, tokoh Jainisme, dan Sang Buddha, merupakan pendukung aliran pemikiran Ajnana yang skeptis. Pengetahuan, Jnana, dari semua makhluk tidak akan setara dibandingkan dengan kebijaksanaan, Prajna, dan pembelajaran, Bahusruta, Sariputra murid Sanjaya. Dari semua murid Buddha, Sariputra sejauh ini adalah yang paling utama dalam kebijaksanaan, Prajna. Prajnaparamita adalah tentang pemahaman falsafah ajaran Dharmik, Dharma, dari Bodhisattva Mahasattva, Sang Buddha menyebut di sini untuk Sariputra. Falsafah ajaran Dharmik atau Dharma, filolog Eropa menyebut ini sebagai intisari yang mendasari ajaran agama-agama Timur, Jainisme, Hinduisme, Buddhisme, Sikh dan Zoroaster. Kri Janayasa, Dapunta Hyang abad ke-6 tahun ke-4 hari ke-11 melakukan Sidayatra perjalanan suci membawa Dharma dari Universitas Dharmapala di Suvarnadwipa. Ini lokasi yang dilihat Fa Huan abad 4M dan Iteh Sing abad 7M. Pergi menyebar ke arah utara juga ke barat dengan 2213 pelajar Brahmin. Hal ini pula yang dilakukan R.C. Markandeya sampai ke Bali. Disinilah Dharmik tersimpan sempurna. Prasasti Kota Kapur adalah salah satu dari 5 batu prasasti kutukan yang dibuat oleh Dapunta Hyang, seorang penguasa dari Kadatuan Riwijaya. Ajaran Dharma terekam dalam literasi kata Kusala Dharma Baijana, tertera di relief dasar Fuana Cakapala. Kini terpublikasi bernama Borobudur Bahasa dan Falsafah. Ajarannya asli ajaran Nusantara, bukan salah satu dari 2 ajaran yang lahir di India. Tapi mendasari tumbuhnya 3 ajaran yang lahir di sana. Jainisme, Hinduisme, Buddhisme. By Santosaba.